Oke, baiklah, kita masuk pada slide yang pertama. Di slide yang pertama ini kita akan diperlihatkan oleh perusahaan tambang yang bernama Alrosa. Alrosa yang berbasis di Rusia adalah perusahaan pertambangan berlian terbesar di dunia, menikmati lebih dari 60 tahun eksplorasi, penambangan, manufaktur, dan penjualan berlian. Pada bulan Juli, perusahaan melalui dengan rencana untuk mengakhiri operasi tambang terbuka di Papua Udansanya, salah satu pipa berlian tertua dan terbesar di Yukina, untuk melakukan operasi transisi di bawah tanah. Tambang terbuka yang didirikan pada tahun 1971 mencapai puncak pada awal 1990-an, menghasilkan lebih dari setengah berlian kasar perusahaan dengan 12 juta ton per tahun pada kedalaman lebih dari 630 meter. Tambang Udanseng adalah salah satu dari 10 tambang terbuka terdalam di dunia. Sejak awal berlian, yakut pertama kali ditemukan pada tahun 1947 di Uni Soviet. Baru 5 tahun kemudian, pada tanggal 21 Agustus 1954, ahli geologi Larisa Popugava dan Natalia Sarsadis menemukan pipa kimberlite pertama, Sarnisa, deposit berlian primer pertama Alrosa. Setahun setelah penemuan Sarnisa dan secara kebetulan 2 hari setelah peninggalan tambang Mir yang legendaris, ahli geologi muda Soviet Vladimir Shekin menemukan deposit potensial lainnya. Baiklah, kita masuk ke slide yang ketiga. Pergi ke bawah tanah dengan nama yang berarti beruntung dalam bahasa Rusia. Pipa Udansnaya telah memenuhi namanya bukan hanya karena penemuannya yang cepat, tetapi karena pipa tersebut terdiri dari 2 pipa kimberlite paralel yang saling bertemu di dekat permukaan. Udansnaya adalah deposit utama yakut terkaya berdasarkan nilai dan cadangan. Saat ini, tambang Udansnaya berada dalam tahap akhir penutupan, beralih ke operasi bawah tanah yang lebih hemat biaya dan menguntungkan. Skukin sekarang 86. Ingat, keadaan tidak bisa seputar penemuan pipa tersebut. Selama pekerjaan eksplorasi, Skukin menemukan pecahan batuan metamorf yang biasanya tidak tertahan di kedalaman 2000 meter. Biasanya, batuan ini hanya dapat dibawa ke permukaan dengan pipa kimber. Struktur batuan beku bawah tanah yang paling dikenal sebagai sumber berlian. Skukin segera menyadari bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang besar. Kami menemukan 2 berlian di 2 lubang pencarian pertama, Skukin menceritakan. Salah satunya adalah octahedron sempurna dengan segi 4 mm. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa kami membuat 200 lubang pencarian di pipa Zernitsa dan tidak ada berlian yang ditemukan. Sedangkan untuk pipa Udansnaya, kami mengambil sampel kecil, memindahkannya ke pangkalan dan mengekstraksi 43 kristal lebih lanjut. Nilai-nilainya tinggi sekitar 3 karat per meter kubik. Jelas pipa itu sangat besar. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1955, tim eksplorasi saya harus menelusuri sekitar 1000 km rute untuk mencari berlian, kata Skukin. Namun, kami menemukan pipa Udansnaya hanya dalam 1 hari, dalam hitungan 1,5 jam. Inilah mengapa kami menamakannya seperti itu, Udansnaya, karena dengan pipa berlian lainnya, semuanya jauh lebih rumit. Baiklah, untuk presentasi slide selanjutnya akan dibawakan oleh Norma Lasari. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Saudari Ariel.
Baik, pada tahun 1955, tim eksplorasi saya harus meneruskan sekitar 1000 km untuk mencari berlian, kata San Kukin. Namun kami menemukan pipa Udanaya hanya dalam 1 hari, dalam hitungan 1,5 jam. Inilah mengapa kami menamakannya seperti itu, Udanaya, karena dengan pipa berlian lainnya semuanya jauh lebih rumit. Meskipun operasi di atas tanah telah berakhir, pentingnya penemuan Vladimir Sankin tidak pernah lebih jelas. Tambang tersebut telah menjadi operasi penambangan berlian andalan perusahaan, menghasilkan lebih dari setengah berlian yakut barat, serta menjadi tambang terbuka terbesar di segi ukuran dan produksi berlian selama hampir 50 tahun beroperasi. Dari 1967 sampai 2015, perusahaan telah menambang lebih dari 350 juta ton biji yang mengandung berlian senilai sekitar 80 miliar dolar. Pada puncak karirnya, tambang Udani menghasilkan sekitar 13 juta ton biji per tahun. Setiap tahun menghasilkan puluhan juta kata berlian. Saat ini, lubang terbuka Udani mencakup permukaan 1.600 meter kali 2.000 meter dari kedalaman 640 meter. Panjang tambang mencapai 10 km dan membutuhkan truk lebih dari 30 menit untuk mencapai dasarnya. Udani mengejutkan pikiran, kata Andrei Zarkov, Presiden Alrosa pada upacaranya yang dideklarasikan untuk penutupan tambang terbuka. Ini adalah contoh nyata dari seni teknik dan pertambangan. Tambang biji yang ditambang menuntut dimensi dan struktur tumbuh biji. Zarkov mengatakan, penemuan operasi tambang terbuka merupakan tongkang penting dalam sejarah. Berhasil meningkatkan kapasitas dan jangka waktu perencanaan indikatif adalah 50 tahun, kata Zarkov. Dengan operasi bawah tanah yang sedang berlangsung, kisah pipa Udanaya baru saja dimulai. Menurut Alrosa, cadangan Udanaya sudah dieksplorasikan hingga kedalaman sekitar 1.400 meter dan masih ada 800 meter untuk penambangan bawah tanah. Ini setara dengan kira-kira 150 ton biji yang diperkirakan akan bertambah selama 50 tahun ke depan. Fase pertama, tambang bawah tanah Udani dioperasikan pada musim panas 2014. Tambang tersebut akan mencapai kapasitas desain 4 juta ton. Biji dalam terbesar Alrosa membawa perusahaan lebih banyak dari 5 juta karat berlian setiap tahun. Sementara itu, penambangan perusahaan fokus pada pekerjaan konstruksi dan persiapan perencanaan menghasilkan total sekitar 480.000 ton biji pada tahun 2015. Alrosa saat ini telah melakukan serangkaian pekerjaan peledakan terakhir di Udani, tetapi akan meledakan satu ledakan terakhir pada akhir tahun untuk menghancurkan jalan spiral yang mengarah ke dasar bantalan biji yang sekarang akan mengambil tongkat produksi dengan penutupan Udani. Alrosa bertujuan untuk membangun tambang baru di deposit yang lebih rumit di dekatnya. Program jangka panjang bermaksud untuk meningkatkan produksi berlian menjadi lebih dari 41 juta karat setahun. Dengan divisi pertambangan dan pengolahan Udani memainkan peran penting. Selanjutnya akan diteruskan dengan Saudari Rina. Terima kasih. Alrosa saat ini telah melakukan serangkaian pekerjaan peledakan terakhir di Udani, tetapi akan meledakkan satu ledakan terakhir pada akhir tahun untuk menghancurkan jalan spiral yang mengarah ke dasar bantalan biji, yang sekarang akan mengambil tongkat produksi. Dengan penutupan Udani, Alrosa bertujuan untuk membangun tambang baru di deposit yang lebih rumit di dekatnya. Program jangka panjang bermaksud untuk meningkatkan produksi berlian menjadi lebih dari 41 juta karat setahun. Dengan divisi pertambangan dan pengelolaan Udani memainkan peran penting. Slide selanjutnya,
Salah satu deposit utama Alrosa untuk dikembangkan di masa depan adalah pipa Zarnitsa, deposit berlian pertama yang ditemukan oleh perusahaan. Menurut perusahaan, pengembangan Zarnitsa telah lama tertunda karena tambang udah ini jauh lebih besar dengan nilai berlian yang lebih kaya dibandingkan dengan tambang terbuka Zarnitsa berukuran kecil dengan kedalaman hanya 80 meter, namun ia berpotensi tumbuh hingga diameter 800 meter dan kedalaman setidaknya 200 meter. Slide selanjutnya. Sementara operasi penambangan yang lebih kecil di Zarnitsa telah ada sejak 1998. Hanya menghasilkan sekitar 1 juta ton biji per tahun. Kini saatnya Zarnitsa meningkatkannya. Mulai tahun depan, Alrosa berencana untuk meningkatkan produksi di Zarnitsa untuk menghasilkan lebih dari 3 juta ton biji per tahun. Tenaga kerja dan peralatan budak ini saat ini sedang dipindahkan ke Zarnitsa. Alrosa juga berencana untuk mengembangkan deposit Fragnemunskoy yang ditemukan pada tahun 2007 dan terletak 160 km dari divisi pertambangan dan pengolahan Udacni. Situs ini terdiri dari 4 pipa kimberlite dan akan menambah 3 juta ton biji per tahun. Tambang tersebut diharapkan mulai dikembangkan pada tahun 2018. Klasifikasi metode penambangan. Beberapa ahli tambang telah melakukan klasifikasi metode penambangan terbuka dan bawah tanah antara lain Phil 1941, Young 1946, Lewis dan Clark 1964. Dasar dari pembagian metode ini adalah beberapa kombinasi subjektif dari spasial, geologi, dan faktor geoteknik. Sedangkan beberapa skema saat ini dikenal lebih kuantitatif atau memiliki pendekatan sistem tetapi menggunakan dasar pendekatan yang sama seperti Phil adalah Morrison dan Russell 1973, Boskov dan Wright 1973, Thomas 1978, Nicholas 1981 dan Hamrin. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi klasifikasi metode penambangan, yaitu secara garis besar metode penambangan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tambang terbuka, tambang dalam, dan tambang bawah air. Yang pertama, tambang terbuka atau surface mining adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Yang kedua, tambang dalam atau underground mining adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Yang terakhir, tambang bawah air atau underwater mining adalah metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah air. Selanjutnya, masih klasifikasi metode penambangan. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diaplikasikannya berbagai cara baru dalam usaha mengambil bahan galian, saat ini yang diperlukan suatu klasifikasi metode penambangan yang mempunyai ciri. Yang pertama, umum atau dapat diaplikasikan pada tambang terbuka atau bawah tanah untuk semua komoditi tambang batubara atau non batubara. Yang kedua, meliputi metode yang sedang berjalan dan metode baru yang sedang dikembangkan tetapi belum dapat dibuktikan secara keseluruhan. Yang terakhir, mengenali perbedaan kelas metode yang besar dan biaya relatif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.